Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi habana bil imani wal yaqin walladzi arsyadana ila siratil mustaqim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, juga teman-teman semuanya yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, juga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan syukur yang tak terhingga atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua hingga saat ini. Ya, karunia yang sangat luar biasa di antaranya adalah ketika kita diberikan kemudahan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir di majelis ilmu meskipun secara daring ya, karena adanya kemudahan di zaman now yang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan para ulama dulu yang harus bukan hanya berjalan ya, melintasi samudra, melintasi benua antar negara dan juga yang lainnya, sangat luar biasa sekali ya. Karena mereka ingin mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga keberkahannya, dan semoga kita semua yang turut join di majelis ini juga mendapatkan keutamaan sebagaimana yang pernah Allah berikan kepada para pendahulu kita ya, meskipun yang kita lakukan ya sangat berbeda jauh ya, tinggal duduk manis di hadapan laptop ya, mengklik linknya, tapi ternyata juga tidak semua orang tergerak untuk itu gitu ya. Ada yang mungkin lebih memilih scrolling, scroll-scroll yang lain begitu. Ini juga merupakan tantangan yang cukup besar buat kita, sehingga kita juga patut untuk berharap kepada Allah. Semoga Allah curah-curahkan rahmatnya kepada kita semua ya. Salawat juga salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita, teladan terbaik kita, guru teragung kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau yang mulia, putra-putri beliau, ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau yang semoga Allah izinkan kita semua untuk bertemu dengan mereka, sesurga dengan mereka dalam kehidupan kedua kita kelak ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, ibu-ibu yang kami muliakan ya, pada siang hari ini materinya sedikit berbeda ya, dari panitia memberikan tema tentang kisah ya, supaya kita tidak terus sepaneng ya, serius dengan materi-materi yang seperti kemarin ya, tafsir ya dan sebagainya. Kita juga perlu seringnya dengan kisah begitu ya, karena memang sebagaimana tertulis dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, Al-Itqan fi Ulumil Quran ya, tentang Al-Quran sendiri itu eh, isinya itu 30% lebih itu tentang akidah dan 30% lebih itu tentang kisah-kisah yang memberikan hikmah ya, baru kurang lebih 10 sampai 15% itu tentang hukum, dan 10 sampai 15% itu tentang yang lain-lain ya, seperti doa dan sebagainya. Sehingga kisah ini Allah jadikan untuk kita semua ya, sebagai referensi kita untuk menjalani hidup ya. Sebab semua yang terjadi atau telah terjadi atau akan terjadi itu sudah pernah ada kisahnya di dalam Al-Qur'an gitu ya. Hanya saja aktornya yang berbeda, zamannya yang berbeda. Tapi kalau kita kaji menggunakan kacamata ilmu dan hati nurani, itu sebenarnya ya apa yang sedang terjadi sekarang ini dan akan terjadi nanti itu adalah kejadian-kejadian yang berulang kembali dari apa yang pernah
terjadi dan diabadikan di dalam Al-Qur'an ya. Sehingga disinilah kita eh, mengetahui urgensi mengkaji kisah terutama yang ada di dalam Al-Quran yang menyangkut dengan pribadi-pribadi istimewa, baik itu istimewa dari sisi positif maupun istimewa dari sisi negatif tentunya ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam surat Yunus ayat 111 dengan firman-Nya, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kalau dalam bahasa Arab, qad kana itu menunjukkan penegasan Ibu-ibu ya. Laqad kana itu berarti benar-benar ditegaskan oleh Allah bahwa fi qasasihim, setiap kisah-kisah mereka terutama yang termuat di dalam Al-Qur'an dan juga kisah-kisah yang berkaitan dengan kehidupan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita itu ibaratun ya. Nah, di sini indefinitif kata ibrahnya. Banyak sekali pelajaran dan hikmah yang tidak terhingga. Akan tetapi tidak semua orang bisa mengambil hikmah dan pelajaran ini. Ya, hanya mereka yang dikategorikan oleh Allah sebagai ulul albab yang bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Siapakah ulul albab? Kalau diterjemahkan adalah orang yang memiliki akal. Tapi kalau kita kaji dari sisi tafsir adalah mereka yang mencari kebenaran dengan memikirkannya dengan akal yang Allah anugerahkan, lalu merenungkannya dengan hati nurani. Jadi eh, menyertakan hati dalam mengungkap kebenaran. Gitu. Itulah kenapa tidak semua saintis itu bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, karena mereka murni melibatkan akal tapi tidak melibatkan hati dalam melakukan riset dan penelitian. Padahal yang bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap ayat-ayat Allah, ya baik itu ayat kauliyah maupun kauniyah adalah mereka yang menyertakan hati nuraninya, ya fitrahnya dalam mengamati ya apa-apa yang diciptakan oleh Allah di sekitar kita. Dan itulah yang disebut dengan ulul albab. Jadi kalau akal itu sarana kita untuk memperoleh ilmu dan pemahaman, kemudian buahnya adalah ilmu ya. Kalau hati, fitrah, ruh itu adalah sarana untuk memperoleh hidayah, amal atau taufik yang buahnya adalah iman, gitu ya. Maka haditsa yuftaro dan semua kisah-kisah itu diabadikan oleh Allah bukanlah suatu cerita yang dibuat-buat seperti di zaman now ya. Ada drama Korea, ada drama-drama. Itu adalah namanya juga drama ya Bu ya. Dibuat-buat. Tapi apa yang dimuat oleh Allah di dalam Al-Quran tidak ada yang seperti itu. Walakin bahkan semua kisah itu tasdiqal ladzi baina yadayhi ya, menjadi pembenar dari kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya wa tafsila kulli syai. Bahkan setiap detail daripada kisah itu menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sehingga di dalam setiap kisahnya ada huda, ada petunjuk-petunjuk warahmah, ada kebaikan-kebaikan yang Allah curahkan kepada kita semua di kaum yu'minun, bagi mereka yang meyakini akan itu semua ya. Kemudian di dalam surat Hud ayat 120 Allah juga sampaikan di sini wa kullan naqussu 'alaika, dan semua kisah ya min amba'i rusul, dari kisah-kisah para nabi dan rasul itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan manusabbitu bihi fuadak ya, untuk meneguhkan hati kita ya, karena kan hidup itu penuh dengan ujian gitu. Dan untuk menguatkan itu kita perlu mengingat kembali, mengkaji kembali apakah ada orang yang pernah mengalami ujian yang sama seperti kita dan bisa melewatinya, dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga untuk mendapatkan penguatan ini semua kita perlu mengkajinya. Waja'aka fi hadhil haq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu memberikan ya petunjuk kebenaran, juga pengajaran, juga peringatan bagi orang-orang yang beriman ya.
Dan kenapa panitia penyelenggara memilih kisah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha? Ya, karena Allah sendiri menyampaikan di dalam surat Al-Ahzab ayat 6 ya, di mana Allah berfirman an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, an-nabiyyu itu lawannya dari ibrah tadi ya. Kalau ibrah tadi bahasa Arabnya itu nakiroh indefinitif ya. Kalau an-nabiyyu ada alnya itu kalau dalam bahasa Arab disebut ma'rifah, spesial dan istimewa. Ya, meskipun hanya disebut kata nabi, tapi ini bukan nabi-nabi yang lain yang dimaksud oleh Allah, yaitu nabi yang diistimewakan oleh Allah. Siapa beliau? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain. Sehingga ketika kita memaknai ayat ini, an-nabiyyu itu adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang istimewa, yang spesial, ya, dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Apakah nabi-nabi yang lain itu tidak spesial? Spesial juga, tapi Rasulullah di atas itu semua. Sehingga sebagai seorang mukmin, sikap yang harus kita lakukan adalah aula bil mu'minina min anfusim. Kita harus menempatkan dan memposisikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mulia dibandingkan dari diri kita sendiri. Nah, begitu juga dengan azwajuhu, istri-istri beliau juga lebih mulia daripada diri kita sendiri. Kenapa? Karena istri-istri beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ummahatul mukminin, ibunda kita semua. Ya, sebagai sesuatu yang sudah otomatis itu ya, seorang anak pasti akan lebih memuliakan kedua orang tuanya, terlebih adalah ibundanya. Nah, dan semua kaum mukminin diharapkan demikian, memuliakan istri-istri Rasul sebagaimana memuliakan ibunya sendiri, bahkan diharapkan lebih daripada itu, gitu ya. Nah, kemudian alasan yang kedua ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 32, di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat ini dengan firman-Nya, ya nisa'an nabi, ya, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa init taqaitunna. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri Nabi adalah perempuan-perempuan yang tidak sama pada umumnya, ya, dengan wanita-wanita yang lain, terutama level ketakwaannya. Dan bahkan dari ayat ini ada para ulama yang menafsiri bahwa semua karakter daripada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kalau kita kaji satu persatu, itu mewakili semua karakter wanita yang ada di dunia, ibu-ibu ya. Ya, mungkin ada di antara kita yang passionnya di pendidikan, ada, ya, ilmu ada, keterampilan ada, sosial ada, bisnis ada, gitu ya. Nah, tinggal kita passionnya, kecenderungannya kemana, sehingga kita harus meniru dan mencontoh mereka. Dan eh, di luar itu semua, ya tentu keistimewaan para istri-istri Nabi itu berada dalam ketakwaannya. Ya, apa yang menjadi perintah Allah, ya tidak ada satupun yang dilanggar. Begitu juga larangannya. Ya, inilah yang akan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kaji dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan mengkaji kisah-kisah mereka itu, harapannya apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 69 ini bisa kita raih, gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini? Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa saja yang mentaati Allah dan juga Rasulnya. Nah, di sini ar-rasul di sini adalah ma'rifah juga, yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Rasul yang lain. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kehidupan di akhiratnya nanti mereka akan dibersamakan oleh Allah dengan golongan yang telah diberikan karunia dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan para nabi, orang-orang yang mencintai kebenaran, ya,
orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid, orang-orang yang solih, dan sungguh mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Nah, kenapa demikian ibu-ibu? Kalau kita kaji dalam surat Az-Zumar, itu mau kita masuk neraka atau surga, itu tergantung pada komunitas kita, ya. Maka jangan sampai kita salah berkomunitas. Kalau kita berkomunitas ya dengan mereka-mereka yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka atas izin Allah nanti kita juga akan terbawa dari aura kebaikan mereka itu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi fana'udzubillahi min dzalik, jika kita salah berkomunitas ya dengan mereka-mereka yang justru bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dengan komunitas tersebut kita akan terseret juga ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis beliau, anta ma'a man ahbabta. Di akhirat nanti kamu itu akan dibangkitkan bersama orang yang kamu cintai, gitu ya. Jadi kalau kita ingin dibangkitkan dengan beliau Rasulullah, para nabi yang lain, istri-istri beliau, sudah otomatis syaratnya apa? Mencintai mereka, menyayangi mereka. Dan ini menjadi challenge tertentu untuk kita karena kita tidak pernah bertemu langsung dengan mereka. Sehingga konsekuensinya kita harus mengkaji, ya, mengkaji kisah mereka, yang dengan mengkaji kisah tersebut ya ada tumbuh dan terpelihara selalu kecintaan kita kepada mereka dengan cara meneladani ya eh, perbuatan mereka, nah kisah-kisah mereka dalam kehidupan kita sebagai bukti kecintaan kita kepada mereka. Ya, namanya orang itu kan kalau cinta itu pasti akan diikuti ya. Nah, tren apapun akan diikuti begitu. Nah, itulah kenapa kita diharapkan untuk mengkaji kisah-kisah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan diridhoi olehnya. Ya, mendapatkan ridho Allah itu eh, sesuatu yang sangat amazing banget gitu ya ibu-ibu ya. Gitu ya. Eh, Jangankan ridho Allah, suami kita ridho atas diri kita aja udah luar biasa ya. Itu tidak mudah kita dapatkan, apalagi ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah ibu-ibu dan teman-teman sekalian pada siang hari ini kita mengkaji ya sejenak ya kisah daripada salah satu wanita istimewa, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, beliau ini adalah putri Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Quraisyiyah al-Asadiyah. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, ya. Jadi Sayyidah Khadijah itu memiliki nasab terbaik di Jazirah Arab, ya. Di mana eh, kita semua tahu dari semua kabilah yang ada di Arab, itu yang the best itu adalah Quraisy, ya. Bahasanya juga paling bagus, paling fasih, juga dalam menjaga tradisi. Ya, itu lebih mulia daripada kabilah-kabilah yang lain. Apalagi keluarga Khuwailid ini. Ya, Masya Allah luar biasa. Ya, jadi ayahnya Khadijah ini merupakan sosok yang sangat terpandang dan terhormat ibu-ibu. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena beliau adalah seorang miliarder kalau di masa kita sekarang ya. Tapi bukan hanya sekedar miliarder, dermawan sekali gitu. Dan tidak hanya itu, kita semua tahu kenapa masa itu disebut oleh Allah, oleh Rasulullah, juga para pakar sejarah dengan zaman jahiliyah ya, karena memang tradisi-tradisi yang ada di masa itu di luar logika akal sehat manusia gitu loh. Dan masya Allahnya keluarga Khuwailid ini tidak mengikuti tradisi-tradisi tersebut ya. Di antara tradisi yang membuat kita cukup prihatin adalah kebiasaan orang Arab yang memiliki mindset bahwa kelahiran seorang anak perempuan itu sebuah aib. Ya, ini kan nggak masuk akal sama sekali. Padahal mereka semua dilahirkan dari perempuan. Yang logikanya di mana gitu?
Dan mereka hanya bisa mendapatkan anak laki-laki jika tersedia perempuan, gitu kan. Nggak masuk akal ya. Ternyata ini juga bukan hanya ada di mana, di Arab gitu ya. Kalau kita baca sejarah ini juga ada nih di wilayah di India, kemudian di Afrika itu juga ada mereka-mereka yang menjadikan kelahiran anak perempuan itu sebuah aib gitu ya. Nah, di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, Khuwailid ayahanda Khadijah memilih ya mendidik putri-putrinya dan menyiapkannya menjadi putri-putri yang hebat. Ya, karena bukan hanya Khadijah yang hebat dari putri Khuwailid ya, ada juga namanya Hanah ya, Halah binti Khuwailid itu juga tumbuh menjadi seorang perempuan yang terhormat juga gitu ya, karena pendidikan dari orang tuanya. Sehingga ketika kita membaca sejarah tidak sedikit ya para pembesar Arab itu yang menginginkan Khadijah menjadi pasangan hidupnya meskipun sudah menjanda 2 kali gitu kan. Nah ini kalau bukan karena keberhasilan pendidikan dari keluarga nggak mungkin gitu ya. Nah, beliau lahir pada tahun 555 atau 556 kurang lebih itu ya Ibu-ibu ya, karena dulu belum ada dokumentasi yang valid begitu ya, sehingga untuk penulisan tanggal, tahun, usia itu memang tidak bisa dipastikan. Ya, kurang lebih 68 tahun sebelum peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan yang luar biasa lagi juga ya, selain berasal dari suku yang terhormat, nah, Masya Allah ya, eh, Khadijah radhiyallahu anha ini bertemu nasabnya dengan beliau manusia mulia termulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya yang bernama Qusay gitu ya. Setelah kedua orang tua Khadijah ini wafat, Khadijah dan saudara-saudaranya ya mengambil alih bisnis keluarga ya. Bahkan kita semua tahu ya nanti dalam kisah penerimaan wahyu itu salah seorang daripada sepupu Khadijah Warokoh bin Naufal. Jadi Naufal ini saudara dari Khuwailid ibu-ibu ya. Itu merupakan seorang Hanafiyin, Hanifiyin ya, seorang yang Hanif, seorang muwahhidin yang hanya menyembah Allah mengikuti ajaran nenek moyang Nabi Ibrahim dan Ismail. Padahal jarak antara kenabian Ismail dengan Rasulullah itu 2700-an tahun loh ibu-ibu. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ya memperoleh keberkahan dari Allah tetap berada di dalam garis tersebut gitu. Makanya kalau kita kaji surat Yasin itu ya, di antara tujuan Allah mengutus Rasulullah dan memberikan mukjizat Al-Qur'an itu adalah untuk memberikan peringatan kepada suatu kaum yang hidup di zaman fatrah, fatrah kenabian artinya dari Nabi Isa juga jauh tempatnya, tidak tersentuh dakwah. Kalau kita tarik ke Nabi Ismail, lebih jauh lagi 2700 tahun gitu. Sehingga masyarakatnya lumrah kalau menjadi jahiliyah seperti itu. Maka Rasulullah diberikan mukjizat yang terhebat, yaitu Al-Quran yang memuat ya semua penjelasan tentang kehidupan gitu ya. Nah, ini ya. Dan karena hidup dari keluarga yang mulia inilah ya, ketika orang-orang Arab dulu ya memiliki kebiasaan sebagai kaum paganis yang menyembah berhala, semua ahli sejarah menuliskan bahwa Khadijah tidak pernah menjadi penyembah berhala. Itu. Ya, kebiasaan Khadijah untuk meningkatkan spiritualitas dia itu beliau melakukan tawaf ya di Ka'bah dan juga karena beliau memiliki sepupu tadi ya Warokoh bin Naufal itu paham betul tentang ahlul kitab dengan kitab-kitab yang samawi yang diturunkan sebelumnya dan memberitahu bahwa di Arab itu akan diutus seorang nabi itu yang dilakukan Khadijah ketika menjalankan bisnis ya karena bisnis dulu itu ekspor impor ya ibu-ibu ya antar negara begitu ya itu selalu mencari info ya tentang kedatangan Nabi ini gitu ya akan membawa pencerahan di kota Mekah yang saat itu kehidupannya sangat luar biasa jauh daripada eh, nilai-nilai kemanusiaan secara umum ya apalagi nilai-nilai Islam begitu ya. Nah, ini ya nasabnya bertemu di eh, apa namanya kakek ya, Kusai gitu ya. Nah, ini nasabnya ya antara Rasulullah dengan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi
Khadijah ini memiliki nasab terbaik sebagaimana juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki nasab yang terbaik dan berasal dari suku yang terbaik di kota Makkah saat itu yaitu suku Quraisy. Jadi sama-sama mereka berdua ini berasal dari suku Quraisy yang sangat masyhur dengan bahasa Arabnya yang baik, yang bagus ya, yang juga sopan santunnya meskipun saat itu ya kita tahu ya kehidupannya jauh ya dari yang namanya tata krama, tapi suku Quraisy ini masih sangat lumayan ya, terbaik lah gitu ya. Kita lihat dari meskipun Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah Allah Islam, tapi juga perilakunya tidak yang perilaku yang menyeleweng begitu ya. Abdul Muthalib juga seperti itu, keluarga Khadijah juga seperti itu ya. Di mana saat itu kejahatan kriminal itu sudah sangat biasa sekali gitu ya. Nah, orang itu kan dilihat berkualitas atau tidaknya justru ketika berada di lingkungan yang tidak steril gitu ya. Kalau orang baik di antara orang baik itu lumrah gitu. Tapi bagaimana menjadi baik di lingkungan yang buruk itu tidaklah mudah gitu ya. Kita akan sampaikan tentang pernikahan ya. Pernikahan beliau radhiyallahu anha. Beliau ini menikah 3 kali ibu-ibu ya. Dan kalau kita kaji ini memang Allah betul-betul mempersiapkan ya. Sayyidah Khadijah itu betul-betul untuk mendampingi seorang nabi yang termulia ya. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau itu menikah terlebih dahulu dengan Abu Halah ya bin Zurarah At-Tamimi. Nah, suami beliau ini juga dari keturunan yang baik ya, Bu, bukan dari orang biasa. Ya, akhlaknya baik, karakternya baik gitu ya. Karena memang eh, Khadijah ini memiliki mindset bahwa orang yang baik pasti akan dipertemukan dengan yang baik. Itu ya. Qadarullah setelah memiliki 2 putra, Halah dan Hindun, ini nama laki-laki ya ibu-ibu ya. Kalau di Indonesia kadang-kadang dipakai untuk nama perempuan ya. Tapi kalau Hindun itu bisa perempuan, bisa laki-laki ya. Itu suaminya wafat, akhirnya Khadijah harus mengambil alih lah jaringan bisnis yang ditinggalkan oleh suaminya. Padahal tadi ya sudah mewarisi bisnis keluarga Khuwailid. Nah, ini ditambah nih bisnis suaminya ya Abu Halah. Lalu menikah kembali dengan Atik bin Aid bin Abdullah Al-Mahzumi ya. Qadarullah ya suami yang kedua juga wafat ibu-ibu ya dan meninggalkan seorang putri bernama Hindun juga. Jadi Hindun ini bisa digunakan sebagai nama laki-laki dan perempuan ya dan langsung dia dimiliki keduanya oleh Sayyidah Khadijah ya. Jadi Hindun bintu Halah ya. Ini Hindun bin Abu Halah ini berarti dia laki-laki dan Hindun bintu Atik ya. Ini adalah perempuan ya. Ini beliau juga seorang pebisnis ya. Akhirnya diambil alih juga oleh Khadijah ya. Ya, kita bisa bayangkan ya ibu-ibu ya, bagaimana kekayaan Khadijah radhiyallahu anha saat itu gitu ya. Nah, setelah 2 kali menikah dan qadarullah suaminya meninggal dunia, sebenarnya dari apa yang ditulis oleh para ahli sejarah saat itu, Sayyidah Khadijah itu sudah menutup hati, Ibu. Mungkin ada trauma atau gimana ya, sama ya seperti kalau wanita itu kan tidak lebih mudah membuka hati untuk laki-laki ya daripada laki-laki begitu ya. Nah, beliau sebenarnya saat itu memutuskan untuk tidak ingin menikah lagi dan akan fokus mendidik 3 putri, 2 putra dan 1 putri beliau, juga mengembangkan bisnis gitu ya, yang sudah menggurita begitu ya. Sehingga sampai-sampai para ahli sejarah itu menuliskan bahwa seandainya kekayaan penduduk Mekah itu dikumpulkan, itu tidak bisa menyamai kekayaan yang dimiliki oleh Khadijah. Luar biasa. Karena memang beliau benar-benar Allah siapkan untuk mendampingi seorang nabi. Untuk berdakwah itu yang paling dibutuhkan adalah logistik ya, finansial gitu ya. Nah itu sehingga itulah hikmahnya ya, Masya Allah, skenario yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Sayyidah Khadijah ini ya sudah menutup hatinya dari laki-laki ya, fokus sebagai owner ya, bisnis ya, kemudian mendidik putra-putri beliau ya.
Menjalankan bisnis juga dengan asisten-asisten beliau, Bu Ibu ya, karena ini bisnis yang besar gitu ya. Bagaimana tidak besar sekali memberangkatkan kafilah dagang itu 1.000 onta, Ibu Ibu. Ontanya saja sudah berapa harganya ya? Itu belum dagangannya loh ya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Nah, di saat itulah beliau mendengar ya tentang reputasi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersebar di tengah-tengah masyarakat Mekah. Ya, di mana apa yang beliau dengar ini sesuatu yang spesial gitu ya di kala masyarakat Mekah saat itu hidup dalam kejahiliahan, kok ada sosok yang terkenal dengan amanahnya, kejujurannya. Kemudian juga ternyata Rasulullah ini juga berasal dari keluarga yang baik-baik gitu ya. Nah, ini sepertilah wanita biasa ya, kepo gitu ya, pengen tahu gitu. Lebih lanjut siapa sih ini Muhammad gitu ya. Nah, tapi Khadijah ini seorang sosok yang cerdas. Nah, jadi menjadi wanita itu juga kita harus menjadi wanita yang cerdas dan menjaga diri dan kehormatan gitu ya. Meskipun kita kepo ya jangan pakai cara-cara yang apa ya, yang tidak terhormat gitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, coba cerdasnya Khadijah itu luar biasa sekali. Ya, bagaimana beliau itu ingin menguji karakter Muhammad yang sesungguhnya itu seperti apa ya. Sebagaimana kalau ini kita terapkan betul sekali. Kita itu akan bisa mengetahui karakter seseorang ketika mengujinya dengan harta, ya kan? Orang itu kalau dikasih duit akan ketahuan seperti apa karakter yang sesungguhnya. Apakah dia mohon maaf penjilat ataukah dia orang yang benar-benar jujur, amanah itu ketika berhadapan dengan uang gitu ya. Dan uangnya yang banyak, kalau sedikit mah nggak ngaruh gitu ya. Uangnya banyak gitu ya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah perjalanan jauh. Makanya di dalam bahasa Arab, perjalanan itu disebut safar. Karena apa? Dia yusfir. Yusfir itu artinya apa? Membuka tabir. Nah, ini bisa kita terapkan, Ibu. Kalau kita pengen tahu nih, calon mantu kita atau sahabat kita itu benar-benar tulus atau tidak, ajak dia pergi jauh. Nanti akan ketahuan. Apalagi di masa itu, perjalanan jauh tidak mudah. Banyak sekali rintangan, cobaan, dan sebagainya. Kita bisa bayangkan loh, dia bawa 1.000 onta dengan dagangan itu, yang saat itu belum ada WA, belum ada teknologi. Bawa pergi aja bisa dan sulit dilacak, ya kan? Kalau bukan orang yang benar-benar jujur, akan tersingkap sebelum sampai jauh itu dia sudah akan melarikan itu. Nah, kita lihat sekarang zaman now, kita terperangah ya dengan berbagai informasi yang terjadi di sekitar kita ya. Eh, Luar biasa sekali kan? Korupsi berapa triliun di sini, berapa triliun di sini, bahkan di kementerian yang paling suci kalau kita bilang ya suci ya Kementerian Agama kan kaitannya dengan agama ya orang-orangnya agamis gitu ya itu tidak lepas kan dari korupsi. Nah gitu. Nah, ini cerdasnya Khadijah begitu. Jadi dia meminta asistennya yang bernama Maisarah ya untuk menyelidiki sosok Muhammad ini dan menawarkan eh, musyarakah ya kalau akadnya itu ya kerjasama bisnis. Nah, dengan skema yang sudah disepakati tentunya ya. Kenapa tidak takut Khadijah melepas dagangan yang sebesar itu? Karena memang kita semua tahu sejak usia 13 tahun Rasulullah sudah diajak paman beliau untuk belajar bisnis. Jadi berpengalaman juga gitu ya. Nggak mungkin juga kan hanya untuk menyelidiki atau kepo ya memilih partner bisnis yang tidak berpengalaman gitu ya. Nah ini. Dan Masya Allahnya ibu-ibu ya, Maisaro ini kan menjadi asisten Khadidah sudah cukup lama gitu dan sudah sering ya melakukan perjalanan bisnis dengan bisnismen-bisnismen yang lain begitu. Tapi apa yang didapati oleh Maisaro ketika melakukannya dengan Rasul ini sangat berbeda sekali. Ya, sehingga sepulang dari perjalanan bisnis tersebut, Maisaro ini tidak henti-hentinya ya menceritakan kejujuran, keuletan, kebaikan daripada budi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan masya Allah wahdah ya dari cerita-cerita itu akhirnya ini
secara otomatis yang tadinya sekedar kepo gitu ya, dia sudah lama juga sendirian gitu ya. Apalagi di masa itu mencari sosok yang seperti itu apa namanya limited edition ya gitu ya. Edisi terbatas gitu ya, langka gitu ya. Akhirnya ya uh, tumbuh benih-benih cinta itu ya, benih-benih cinta itu mulai tumbuh. Ini nanti jangan pada tidur ya ibu-ibu ya, biasanya kalau diceritain pada tidur nih. Nah, ini ya. Kemudian yang tadi hanya kagum ya, muncullah benih-benih cinta. Ya, tapi lagi-lagi karena Khadijah ini seorang yang apa ya, yang istimewa, yang cerdas begitu, ya, elegan lah gitu ya. Tidak lantas ini dong langsung menyatakan cintanya seperti wanita-wanita zaman now gitu ya. Tidak seperti itu ya. Beliau menyampaikan ya, menyampaikan ingin menyampaikan itu semua dengan cara yang sangat elegan ya. Disampaikan kepada sahabat beliau, ada yang menuliskan adalah asistennya juga, yaitu Nafisah binti Munyah, ada yang menyebutnya Maimunah ya. Nah, ini karena memang belum ada dokumentasi seperti sekarang itu, ada sedikit-sedikit kan pakainya istima ya, dengar gitu ya. Jadi kadang-kadang Munyah, Maimunah itu kan mirip gitu ya, antara itu gitu ya. Nah, itu disampaikan ya, isi hatinya curhat lah gitu ya. Nah, kemudian Nafisa ini menemui Rasulullah ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Khadijah yang kemarin jadi partner bisnisnya itu ada rasa dengan beliau gitu ya. Sebenarnya saat itu juga Rasulullah nggak yakin juga ibu-ibu, maksudnya saya siapa nih gitu ya. Eh, tapi ya karena itu dinyatakan dengan sangat tulus ya, kenapa enggak gitu ya? Karena memang semua kriteria wanita yang sangat diidamkan oleh laki-laki itu dimiliki oleh Khadijah. Siapa yang nggak mau gitu ya? Makanya kadang-kadang ini dijadikan bahan gurauan ya para bapak-bapak janda apa-apa yang penting kayak Khadijah gitu ya. Emangnya dirimu Muhammad gitu ya. Nah, ini akhirnya ibu-ibu sekalian ya, pada tahun 595 kurang lebih gitu ya, Rasulullah ya melamar Khadijah. Saat itu ada yang menuliskan beliau diwakili oleh paman beliau Abu Thalib, ada juga yang menuliskan paman beliau Hamzah, ada juga dua-duanya gitu ya, wallahu alam. Karena memang tadi belum ada dokumentasi yang valid gitu ya. Dengan mas kawin ya 20 ekor onta muda dan 500 dirham. Ya, 500 dirham itu ya kalau dikurskan sekarang itu satu dirham itu sekitar 4.000 lebih ya, 2,2 juta. Saat itu sudah besar nilainya sehingga meskipun ya mas kawin ini dikumpulkan dari kerabat-kerabat beliau itu tidak lantas memberikan penilaian bahwa Rasulullah itu miskin, tidak juga gitu ya, karena ada yang menyampaikan seperti itu dan dikomplain ya oleh para ulama yang lain begitu ya. Kalau misalnya miskin nggak mungkin bisa memberi mahar sebesar itu ya. 20 ekor onta itu, satu ekor onta itu kurang lebih seharga dua sapi loh ibu-ibu ya. Dua sapi gitu ya. Nah ini ya. Kemudian Sayyidah Khadijah diwakili oleh paman beliau Amr bin Asad ya menerima ya lamaran tersebut. Kemudian mereka berdua menikah ya, saat itu usia Rasulullah itu 25 tahun ya, pas ya usia matang pernikahan. Untuk Khadijah usianya 40 tahun, meskipun ada sebagian kecil ya ahli sejarah yang menuliskan usia Khadijah saat itu baru 28 tahun, tapi yang rojih atau yang lebih kuat adalah 40 tahun ya. Karena yang berpendapat 28 tahun itu mengkaitkan begini, kalau usianya 40 tahun masa bisa punya anak beberapa gitu loh. Apakah belum menopause gitu ya. Tapi setelah dikaji ulang dari berbagai riwayat yang ada, memang usianya 40 tahun dan itu sangat mungkin sekali untuk masih memiliki atau melahirkan 5 sampai 6 anak, itu sangat mungkin sekali setelah memiliki 3 orang anak begitu ya. Nah, itu apalagi kalau qadarullah ya sudah masya fa'ala gitu ya. Nah, dari pernikahan tersebut ya Rasulullah dikaruniai ada yang mengatakan 5 putra-putri beliau, ada yang mengatakan 6 ya Bu ya. Jadi yang nomor 6 ini ada ikhtilaf antar ahli sejarah, ada atau tidaknya. Wallahu a'lam ya.
Yang jelas 5 ini ya, ada Qasim meninggal saat masih bayi, kemudian ada Zainab ya yang setelah itu menikah dengan Abul As melahirkan Umamah dan Ali, tapi Umamah dan Ali ini belum sampai sempat menikah sudah wafat. Kemudian Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan dan tidak memiliki keturunan sampai wafat. Kemudian Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulsum, makanya Utsman bin Affan itu dijuluki dengan Dun Nurain ya karena menikahi 2 putri Rasulullah ya. Sebenarnya dari Ummu Kulsum itu melahirkan Abdullah ya, tapi wafat juga ketika masih usia 4 tahun ya. Masya Allah ya ujian keluarga Rasulullah ini sangat luar biasa sekali ya. Baru Fatimah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib ya. Nah, baru dari putri beliau Fatimah inilah ya beliau memiliki cucu yang kemudian melahirkan keturunan-keturunan beliau ya, Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulsum serta Mohsin gitu ya. Nah, ini jadi dari semua putra-putri beliau ini yang ada sekarang kalau itu termasuk daripada habaib atau ahlul bait itu pasti berasal dari keturunan Fatimah ya karena tidak ada putra-putri beliau yang memberikan cucu dan cicit begitu ya. Cucu ada Umamah tapi kan wafat ketika kecil. Ali juga wafat ketika kecil ya. Ini juga ada hikmahnya ibu-ibu ya. Karena kalau kita belajar sejarah ya, meskipun itu sejarah khilafah Islamiyah sampai pada Turki Utsmani, itu yang paling berat adalah terjadinya perseteruan antara saudara sendiri untuk naik tahta. Itu paling banyak terjadi. Ya, paling banyak terjadi. Sampai-sampai mohon maaf ya kalau kita baca sejarahnya, saya punya buku sejarah dari khilafah sampai jatuhnya atau runtuhnya Turki Utsmani itu ya. Ketika akan menaikkan tahta seorang sultan atau seorang khalifah, itu kadang-kadang harus ada saudara yang dikorbankan supaya tidak dimanfaatkan oleh para politikus ya untuk merongrong kerajaan. Sampai seperti itu. Karena kalau ada 2 kubu ya yang dicalonkan sebagai putra mahkota itu akan terjadi perseteruan sampai seperti itu ya. Nah ini hikmahnya kenapa putra-putri beliau itu tidak semuanya memiliki keturunan bahkan hanya 1 orang saja gitu ya. Nih, nah ibu-ibu dan teman-teman sekalian ya, Sayyidah Khadijah ini memiliki beberapa julukan ya dari sebelum Rasulullah menjadi nabi dan setelah Rasulullah menjadi nabi. Ya, beliau dijuluki Ratu Quraisy bahkan Ratu Makkah gitu ya, karena kekayaan yang luar biasa. Ya. Kemudian juga di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham itu julukan yang diberikan oleh masyarakat Mekah saat itu kepada Khadijah adalah At-Tahirah, ya, bersih dan suci. Karena memang tadi ya di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang mereka itu adalah paganis ya penyembah berhala, memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk, itu dari sejak kecil tidak pernah dilakukan oleh Khadijah. Apakah itu mabok, ataukah itu menyembah berhala, atau kebiasaan-kebiasaan dan tradisi buruk yang lain itu nggak pernah diikuti. Ya, ketika orang-orang merayakan festival begitu ya, itu Khadijah ikut juga, tapi tidak ikut tradisinya gitu. Nah, ya, tidak mengikuti tradisinya nih, masya Allah ya. Kemudian ya beliau memiliki julukan sebagai Ummul Mukminin ya, ibunda kita semua. Dari potongan kisah yang tadi kita sampaikan, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil ya, ibu-ibu ya, bahwa akhlak dan budi pekerti yang baik ini menjadi faktor utama kesuksesan orang, terutama di dalam bisnis ya. Karena bisnis ini butuh trust ya, butuh kepercayaan yang sangat luar biasa gitu ya. Dan ternyata di masa jahiliyah dulu sebelum Islam pun itu seorang wanita bahkan yang berstatus janda itu harus dinikahkan oleh walinya. Ya, meskipun keputusan itu ada pada dirinya, tapi tetap ketika menikah itu harus ada wali ya. Sehingga di dalam Islam pernikahan seorang wanita yang tidak diizinkan oleh walinya maka pernikahan itu tidak sah secara hukum atau cacat hukum. Kalau cacat hukum berarti dampaknya menjadi tidak sah. Artinya apa? Hubungan tersebut adalah hubungan perzinaan. Gitu ya. Nah, kemudian dari ini juga ya seorang wanita hendaknya mencari sosok imam yang dan pendamping ya yang solih begitu ya.
Begitu juga laki-laki begitu ya. Dan masya Allahnya ya, siapa yang nggak mau sama Khadijah ya? Dari semua kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah itu semuanya ada pada Khadijah ya. Kecantikan, nasab, kekayaan ya, agama juga demikian gitu. Nah, dan agar kita menjadi para wanita yang spesial, yang diistimewakan itu juga salah satu yang harus kita jaga adalah menjauhi tradisi-tradisi yang menyimpang ya. Nah, itu harus ya Ibu-ibu ya. Tradisi itu kan dianggap sesuatu yang sudah sangat umum, tapi ketika menyimpang, kalau kita pengen menjadi wanita yang terhormat, kita tidak mestinya ya mengikutinya. Seperti cerita-cerita Gen Z sekarang ya, terutama di perkotaan ya Ibu-ibu ya, subhanallah ya, clubbing ya, apa namanya clubbing atau apa namanya ya kehidupan malam itu sudah sangat biasa banget kan. Nah, di kota-kota besar terutama ya, mereka nggak malu untuk menceritakan itu ya, party, clubbing, masakannya hal-hal yang seperti itulah ya. Gitu. Tapi kalau kita ingin menjadi generasi yang istimewa, ya meskipun katakan seluruh kota itu melakukan itu, kita tidak akan ikut dan itu bisa. Khadijah juga bisa gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Tingkatkan spiritualitasnya. Dan itulah juga yang dilakukan oleh Khadijah karena spiritualitas itu akan menjadi benteng kita ya dalam menjauhkan diri dari tradisi-tradisi yang menyimpang tersebut ya. Nah, kemudian juga dari kisah yang kita sampaikan tadi kita bisa mengambil hikmah bahwa tidak mengapa ya menikahi wanita yang usianya lebih tua gitu ya dan berstatus janda itu tidak mengapa. Tapi Rasulullah sendiri karena mungkin kita atau generasi kita kan beda dengan beliau ya karakter laki-laki juga yang kita dapati berbeda dengan beliau. Beliau lebih merekomendasikan yang gadis gitu ya. Itu ya kan. Kalau untuk beliau itu karena beliau itu kan uswah ya, contoh yang terbaik begitu. Nah, dan kalau kita itu selalu diberikan yang paling ringan gitu kalau untuk beliau dari beliau gitu ya, beliau sendiri gitu ya. Nah, juga kita bisa mengambil ya beberapa hikmah yang lain bahwa berkarir bagi seorang muslimah itu boleh, sangat boleh sekali. Ya, tapi ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan di sini ya. Yaitu yang pertama tentang pekerjaannya. Nah, kita boleh berkarir ketika kita membutuhkan pekerjaan tersebut, misalnya untuk membantu suami, mensupport keluarga dari finansial dan yang lainnya, atau bisa jadi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan kita. Apalagi jika pekerjaan tersebut tidak bisa diwakilkan oleh laki-laki, gitu ya. Itu boleh, boleh banget ya. Ketika masyarakat membutuhkan atau kita sendiri yang membutuhkan hanya saja yang harus menjadi catatan kita bagi para istri kita tidak boleh menjadikan pekerjaan itu sebagai sarana kita untuk menanggung nafkah keluarga. Tidak boleh, ya. Hanya untuk membantu saja boleh. Tapi kalau menanggung itu tidak boleh karena dalam syariat kita seorang wanita itu tidak ada tanggung jawabnya untuk nafkah keluarga, gitu ya. Untuk mengembangkan potensi, untuk berguna di masyarakat, ya, untuk membantu suami boleh. Nah, tetap ya tanggung jawab nafkah yang tanggung jawab nafkah keluarga itu ada di tangan suami ya. Kemudian pekerjaan yang kita lakukan harus sesuai fitrah dan berada di lingkungan para wanita. Gitu ya, sesuai dengan fitrah kita yang tidak mengharuskan kita melakukan hal-hal atau aktivitas yang tidak sesuai dengan fitrah kita sebagai seorang wanita gitu ya. Misalnya harus berpakaian ketat, harus membuka aurat, ya harus membawa beban yang berat begitu ya. Dan yang jelas harus mendapatkan suami bagi yang sudah menikah, kalau yang belum menikah mendapatkan izin dari walinya, menjaga adab-adab Islami ya, tidak ikhtilat ya misalnya, tidak khulwah misalnya ya, tidak berduaan, tidak campur baur ya, kemudian masih bisa mengenakan pakaian yang syar'i begitu dan juga tidak mengesampingkan peran utama kita sebagai hamba Allah, istri dan ibu. Itulah yang dicontohkan oleh wanita terbaik ya yaitu ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan ketika suami keduanya wafat pun beliau memutuskan ya untuk tetap mengembangkan bisnis tapi menggunakan asisten-asistennya ya beliau fokus untuk mendidik putra-putri beliau. Kemudian setelah menikah ibu-ibu ya Rasulullah ini
sebelum menikah pun itu sudah memiliki kebiasaan. Sama seperti Khadijah tadi ya, untuk meningkatkan spiritualitas, Khadijah melakukan tawaf ya, untuk bisa menjauhi tradisi-tradisi yang menyimpang gitu. Rasulullah juga begitu, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau punya kebiasaan bertahanus ya, berkhalwat ya, memikirkan ya apa yang ada di sekitar lingkungan beliau ya, tradisi-tradisi yang menyimpang tersebut dan bagaimana dan apa yang harus dan bisa beliau lakukan untuk itu begitu ya. Sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah istri beliau dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini ya. Wa hubbiba ilaihil khala fakana yakhlu bi ghari Hira wa yatahannatsu fihi. Jadi uh, yang sangat beliau sukai sebelum diangkat menjadi nabi adalah berkholwat ya, menyendiri di Gua Hira untuk bertahanus ya tadi ya, memikirkan dan mencari solusi ya dari apa yang beliau dapati di masyarakat jahiliyah saat itu. Dan sebagai seorang istri, Masya Allah loh, Khadijah ini nggak pernah komplain, padahal tahanus Rasulullah itu dilakukan dalam 1 tahun full 1 bulan di bulan Ramadan loh ibu-ibu. Ya, bayangkan ya kalau kita sekarang begitu ya. Jadi Khadijah memberikan support 100% ya dengan menyiapkan logistiknya. Bahkan Khadijah menyediakan pengawalan untuk suami beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya. Nah ini. Nah di saat itulah ya, bertepatan pada bulan Ramadan ya, saat beliau bertahanus di Gua Hira inilah ya, bertepatan usia beliau 40 tahun. Berarti setelah 15 tahun menikah ya dengan Khadijah, itu turun wahyu yang pertama, yaitu Jibril datang kepada beliau dalam wujud seorang laki-laki yang bersih, yang berwibawa. Dan kita semua tahu ya, Rasulullah itu kan umi, tidak bisa baca dan tulis gitu ya. Ujian terberat beliau adalah ketika menerima wahyu pertama ini, sudah menghadapi sosok manusia ya, karena wujudnya manusia yang tidak beliau kenal, dan tiba-tiba dengan suara keras menyuruh beliau untuk membaca Iqra, Iqra gitu ya. Rasulullah dengan menggigil menjawab, "Ma'ana biqari." Saya tuh nggak bisa baca. Itu berulang-ulang beliau katakan seperti itu. Ya, ini ujian mental yang luar biasa ya, Allah ingin menyiapkan beliau sebagai seorang nabi. Ya, kalau orang itu tidak bisa membaca, suruh baca ya pasti ngowel gitu ya, menggigil gitu ya. Nah, seperti itulah yang dialami oleh Rasulullah gambarannya begitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril menurunkanlah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 3 ini ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi dengan inilah ya Al-Qur'an itu dimudahkan ya untuk difahami, dibaca, dihafal oleh bahkan orang yang tidak bisa membaca atau buta huruf ya, seperti beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan buta mata gitu ya. Itulah kemukjizatan Al-Qur'an. Ya, yang terpenting kita melibatkan akal dan hati kita untuk memahami pesan-pesan ilahi yang Allah sampaikan dari ayat-ayat beliau gitu ya. Jadi membaca ayat-ayat Allah itu tidak harus ya dengan kita harus menjadi orang yang bisa membaca atau menulis ya. Tapi kita membaca dengan akal kita membaca dengan hati kita. Itulah rahasianya ulul albab di situ sebagaimana dikatakan oleh Allah ya, innama yatadzakkaru ulul albab gitu ya. Itu bahkan orang yang tidak bisa baca tulis itu bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya disebut ayat itu menjadi petunjuk tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tentang rububiyahnya, tentang uluhiyahnya, tentang asma dan sifatnya. Nah, ibu-ibu sekalian, disinilah ya peran sang istri Khadijah radhiyallahu anha ya, dimulai pada fatrah kenabian beliau. Ya, karena Khadijah ini memiliki karakter pengayom yang sangat luar biasa. Ya, ini hikmahnya kenapa beliau dipasangkan oleh Allah kepada Rasulullah ya, dengan jarak usia yang cukup matang begitu, karena memang menjadi istri daripada Rasulullah ini memiliki tugas dan beban yang cukup berat. Ya. Nah, ini sehingga itulah usianya juga matang, karakternya juga matang ya. Maka yang pertama dilakukan oleh Rasul ya pulang gitu ya, kembali kepada istrinya sebagaimana dikisahkan oleh istri beliau Aisyah ya.
Faraja'a biha Rasulullah yarjufu fuaduhu. Setelah kejadian itu, beliau Rasulullah kembali kepada istri beliau Khadijah dalam keadaan menggigil, ya, ketakutan. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid faqala zammiluni zammiluni gitu ya. Pengen diselimuti ya, saking takutnya begitu ya. Ada juga disebutkan dalam riwayat Bukhari ya, laqad khasyitu ala nafsi. Aku takut nih ada kejadian yang membuatku sangat takut ya, karena kejadian ini sangat aneh sekali. Dan masya Allahnya, ibu-ibu sekalian ya, Khadijah radhiyallahu anha ini betul-betul istri idaman banget gitu ya. Ketika suaminya butuh support dan dukungan ya, secara mental dan emosional, itu betul-betul ini diberikan oleh sang istri ya, memberikan, meyakinkan sang suami bahwa peristiwa ini tidak mungkin sama sekali menjadi salah satu tanda keburukan. Jadi Khadijah ini sudah memiliki mindset bahwa orang yang baik itu pasti akan mendapatkan kebaikan dan tidak mungkin keburukan, gitu ya. Karena apa? Al jaza min jinsil amal. Balasan yang diperoleh oleh seseorang itu pasti sepadan dengan perbuatannya, gitu ya. Sehingga dengan sangat yakin ya, beliau berkata untuk menenangkan suaminya, kalla, sekali-kali tidak, kamu nggak perlu takut, gitu ya. Abasyir, bergembiralah justru, gitu ya. Beliau memberikan support luar biasa. Wallahi la yukhzika Allahu abadan. Peristiwa ini nggak mungkin sebagai salah satu tanda bahwa Allah akan menghinakan kamu. Selamanya tidak akan terjadi. Ya, support yang luar biasa ya ibu-ibu. Ya, kemudian eh, kita menghibur suami itu kan nggak boleh omong kosong. Nah, kalau kita cerdas ya, Khadijah itu mengatakan seperti itu dengan bukti sehingga suaminya itu tetap pede gitu ya. Innaka latasilur rahimah. Seumur hidupmu, kamu itu selalu menyambung silaturahim. Watas dukul hadis. Kamu juga selalu jujur. Watahmilul kalla. Kamu juga menanggung orang yang lemah. Watak sibul ma'dum. Bahkan orang-orang yang tidak punya, kamu beri. Wa takri abdoif. Kamu selalu memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Nah, kamu selalu membantu dalam kebenaran. Nah, itu. Jadi kita itu kalau menghibur suami ya katakan juga yang jujur, bukan yang membohongi sekedar menghibur saja, itu nggak akan mengobati eh, kondisi dia gitu kan Bu ya. Kalau ini memang faktanya begitu. Jadi Khadijah mengingatkan kembali bahwa semua akan baik-baik saja karena kamu itu orang yang baik. Banyak bukti itu gitu ya. Nah, kemudian karena kecerdasannya juga tidak sekedar menghibur dong ya gitu ya, mencari tahu gitu ya apa sih yang sebenarnya terjadi pada suami tercinta beliau ini ya, karena kita tadi sudah sampaikan di depan bahwa keluarga Khuwailid ini adalah keluarga yang hanif ya, di antaranya ada sepupu beliau yang menganut agama muwahhidin gitu ya, yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan menjadi ahlul kitab, dia memahami ya kitab-kitab samawi sebelumnya ya. Akhirnya lah Khadijah mengajak suaminya untuk berkonsultasi kepada sepupunya tersebut ya, Warokoh bin Naufal. Faqala lahu Warokoh, dan masya Allah ibu-ibu, ini termasuk kemukjizatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Warokoh ini memahami betul ya bahwa kenabian Rasulullah itu sudah diberitahukan dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, sehingga dengan sangat yakin Warokoh mengatakan, hadan namus. Ya, kalau dalam kitab sirah yang lain disebut hadal malak ya, bahwa malaikat ya yang datang itu adalah malaikat gitu. Yang malaikat itu adalah malaikat Jibril. Gitu. Alladzi nazzalallahu ala Isa, yang pernah diutus juga oleh Allah kepada Nabi Musa. Ya, ya laitani fiha jadaan. Ya, aku laita. Kenapa laita? Karena saat itu para sejarah menuliskan Warokoh ini sudah sangat sepuh, ibu-ibu ya, bahkan sudah buta karena sepuhnya. Jadi harapan untuk hidup lebih panjang lagi itu sangat kecil sekali. Maka beliau mengungkapkan dengan kata laita. Laita itu andai, yang itu mustahil terjadi gitu loh. Ya, itu laita ya. Laita nih fiha jadaan. Ya, andai aku masih muda saat itu terjadi ya.
laitani aku nuhayan dan masih panjang umur, idyukhri juga kaumuka. Nih loh, kata-kata ini loh Bu yang menjadi mukjizat ya. Saat kaummu mengusirmu dari tanah airmu. Nah, merinding ya. Jadi ini Rasulullah baru diangkat menjadi nabi, menceritakan peristiwa wahyu pertama turun, Warokoh yang ahli kitab langsung bisa tahu bahwa beliau adalah calon nabi yang cerita hidupnya skenario nanti itu sudah tertulis di kitab-kitab terdahulu bahwa dia pasti akan diusir oleh kaumnya. Ya, sebenarnya ini hadisnya cukup panjang. Ada tambahannya ya. Oh, id juga kaumuka wa in yudarikni yaumaka ansurka nasron azinya. Jika aku masih panjang umur sampai pada kejadian tersebut, pasti aku akan memberimu bantuan semaksimal yang aku bisa. Karena uh, engkau adalah nabi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat gitu ya. Nah, itu ibu-ibu. Sangat yakinnya Warokoh seperti itu. Dari situlah sangat yakin juga Khadijah berkata, Abshir ya bena ammi, wathbut, fawallahi nafsu Khadijah tabiyadihi. Berbahagialah wahai putra pamanku. Maksud putra paman ini siapa? Muhammad, karena kan Muhammad itu masih ketemu apa nasabnya dengan Khadijah ya. Jadi ibu-ibu sebenarnya dari tradisi orang Arab itu memanggil suami itu nama nama langsung loh. Itu biasa banget. Bukan tidak menghormati tradisi mereka begitu. Tapi Masya Allah, yang dilakukan Khadijah ini berbeda. Dia tidak ingin memanggil suaminya dengan namanya secara langsung. Dan salah satu cara menghormati orang saat itu adalah dengan kunyah. Anak pamanku, ayah dari anak-anakku, begitu ya. Kunyah namanya. Ini untuk menghormati suaminya. Gitu ya. Dan sampai Khadijah ini bersumpah ya, demi Allah, yang jiwa Khadijah berada di tangannya. Ini la arju antakuna nabiyya hadhil ummah. Masya Allah ya. Entah apa mungkin bisa jadi Khadijah sudah pernah bermimpi ya. Kalau dia akan bersuamikan Nabi, nggak tahu. Kalau mimpi itu kan yang tahu dianya sendiri. Mau menceritakan ya akan diceritakan, enggak juga enggak. Tapi dari redaksi ini, sepertinya Khadijah sangat yakin bahwa suaminya ini akan menjadi nabi gitu loh. Ya. Jadi beliau sangat berharap kamu akan menjadi nabi untuk umat ini. Nah, karena tadi ya kebiasaan Khadijah kan tawaf mencari informasi ya kedatangan seorang nabi. Dan bisa jadi Allah memberikan dia mimpi kalau beliau akan menikah dengan seorang nabi wallahu alam. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran, ibu-ibu dan teman-teman semua, bahwa peran terpenting seorang istri ada di suaminya itu adalah litaskunu ilaihaz zauj. Ya, ini yang berat. Ya. Bagaimana keberadaan seorang istri itu bisa menjadi sakinah. Nah, sakinah itu ditafsiri oleh para mufasir adalah ketenangan jiwa yang didapatkan oleh seseorang ketika mampu melalui permasalahan dan persoalan yang dihadapi. Beda dengan tumak ninah. Kalau tumak ninah itu ketenangan jiwa yang didapatkan dari hasil ibadah. Udah sholat tenang, baca Quran tenang gitu ya. Tapi sakinah itu tenangnya jiwa justru setelah menyelesaikan permasalahan. Nah ini. Artinya juga dari ayat ini banyak ulama memberikan kita apa namanya pesan ya bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu akan banyak persoalan. Ya. Akan tetapi jika kalian suami istri ini berkolaborasi, saling melengkapi, saling support, ya sakinah itu akan diwujudkan oleh Allah. Permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik, gitu ya. Nah ini sehingga muncullah perlahan-lahan dari proses kehidupan rumah tangga yang saling support satu dengan yang lain, saling melengkapi, menyempurnakan satu yang lain itu apa? Mawaddah dan rahmah. Ya. Mawaddah itu cinta, tapi non sewu dari kata madah ya, yang masih ada unsur-unsur materialistisnya. Mencintai seseorang karena dia masih punya penghasilan, dia produktif, dia keluarganya begini, ada alasan lah gitu. Tapi kalau rahmah itu tulus, ya tanpa alasan.
Dan itu ditaruh di belakang kenapa? Untuk mencapai rumah tangga yang di dalamnya ada rahmat, itu perjalanannya cukup banyak sekali challenge gitu ya. Banyak tantangan gitu ya. Sehingga rahmah itu sering ditafsiri oleh para ulama itu tetap mencintai suami itu bahkan sebagai sahabat tanpa pamrih. Meskipun kamu begini-begini, aku tetap cinta, tetap sayang. Nah, dan itu kalau dalam usia pernikahan itu oleh para pakar bisa diraih ketika sudah melewati eh, apa Bu kalau usia pernikahan silver ya 25 tahun. Gitu ya. Itu baru bisa mencapai. Makanya mohon maaf ketika orang baru menikah 5 tahun sudah cerai, ya 6 tahun sudah cerai itu merepotkan diri sendiri. Karena kalau menikah lagi kan dia harus mulai dari awal. Dan yang awal muncul itu adalah permasalahan-permasalahan. Yang dari permasalahan itu kalau dia bisa melewati, barulah muncul mawaddah dan rahmat ini. Gitu. Ribet jadinya. Orang yang paham ini, dia tidak akan mungkin memilih selingkuh. Dia tidak akan mungkin memilih bercerai. Lebih memilih memperbaiki yang ada. Karena kalau memilih itu semua dia harus dari nol lagi. Dari nol lagi yang kita tidak bisa memberikan jaminan apakah akan lebih baik dari sebelumnya atau tidak gitu. Nah, ini ya. Di sini juga Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ya, ayat 189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Ya. Allah menciptakan kita itu berpasangan dengan pasangan kita dari jiwa yang satu sama-sama dari manusia gitu ya. Agar kita merasa sakinah ya, tenang, senang. Ada partner kita untuk berdiskusi menghadapi berbagai persoalan dan permasalahan dalam hidup. Karena hidup itu pasti banyak persoalan, apalagi pernikahan ya. Itu banyak sekali yang kita pahami dulu di kajian-kajian fikih rumah tangga sudah pernah kita sampaikan ya, bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang paling berat dan panjang. Ujiannya bermacam-macam. Ada puting beliung, ada gitu ya. Ada apa ada ombak, ada badai, ada angin ribut, ada gempa bumi, semuanya ada lah gitu. Yang semua itu kalau kita berkolaborasi dengan partner kita gitu ya, karena kita harus berpikir gini, anak itu pasti akan meninggalkan kita, orang tua juga begitu, jadi sebenarnya yang akan terus memberasamai kita ya pasangan kita itu gitu ya. Nah itu makanya di dalam Al-Quran disebut mitsaqon walido ya, perjanjian yang sakral banget, butuh komitmen yang luar biasa gitu ya gitu. Dan kalau berhasil itu maka Allah akan abadikan ya hubungan tersebut bukan hanya di kehidupan dunia ini, tapi sampai di kehidupan akhirat nanti. Nah, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan ya, dari sinilah ya sebenarnya kisahnya cukup panjang ya, tentang bagaimana pengorbanan yang diberikan oleh Khadijah ini ya, sehingga Khadijah ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Khadijah termasuk di antara 4 wanita terhebat di dunia. Ya. Jadi kalau banyak ya biografi 100 wanita terhebat, 1000 wanita terhebat, itu tidak dicantumkan 4 sosok ini, itu masih kurang. Kita pelajari semua sosok itu, tapi kita tidak mempelajari 4 sosok ini, belum cukup. Tapi ketika kita mencukupkan diri mengkaji kisah 4 wanita ini sudah mencukupi, gitu. Ya, maka beliau Rasulullah bersabda, hasbuka, cukup bagi kamu, gitu. Min nisa ila alamin, ya, dari semua wanita dunia untuk mengkaji sosok Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, Asiyah imro'atu Fir'aun, ini sudah cukup. Akan menguatkan kamu, ingin menjadi ibu yang seperti apa, istri seperti apa, pebisnis seperti apa, wanita karir yang seperti apa, itu semua ada di 4 sosok ini. Gitu ya. Sehingga juga keutamaan yang kedua, Khadijah ini termasuk di antara 4 wanita penghulu surga. Afdhalun nisa'i ahlil jannah. Seutama-utamanya. Nah, kalau sudah ini ya, afdol itu sudah ya, penghuni surga dari wanita adalah Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad. 4 sosoknya sama disebut, tapi diacak ya ibu-ibu. Nah, dalam makna bahasa Arab, ketika ada beberapa variasi yang penyebutannya diacak, berarti
memiliki level yang sama. Bukan beda level, levelnya sama. Mau ditaruh depan, di kedua, ketiga sama saja. Karena level mereka ini sama, ya hanya memiliki sisi-sisi yang berbeda, keutamaan yang berbeda, gitu ya, ujian yang berbeda. Bahkan Khadijah ini termasuk di antara wanita yang paling sempurna. Dan Masya Allah ibu-ibu sampai-sampai Rasulullah mengatakan begini loh. Kamu laminar rijali kafir. Kalau kita mencari public figure yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak. Ya, Nabi yang diutuskan ribuan. Dan nggak mungkin Nabi itu nggak sempurna. Tapi kata beliau, walam yakmul minan nisa'i illa. Akan tetapi tidak ada wanita yang sempurna kecuali 4 sosok ini. Masya Allah ya. Asia imra'atu Fir'aun. Maryam. Sama seperti yang tadi. Nah, ini membuat Aisyah cemburu nih ya. Kalau Aisyah gimana gitu ya. Nah, beliau berkata Aisyah ala nisa kafadri tsarid ala sairit ta'am ya. Keutamaan Aisyah itu seperti keutamaan bubur roti gandum yang sangat beliau sukai ya daripada makanan yang lainnya. Ya, ini untuk membuat Aisyah itu tidak cemburu begitu ya. Nah, di sini saking istimewanya, Masya Allah ya. Khadijah ini mendapatkan salam langsung dari Allah dan dari malaikat Jibril. Nah, kita kalau dapat salam dari orang yang public figure gitu udah bahagia banget ya Bu. Ya nggak mungkin lah kalau kita itu biasa saja kalau dapat salam dari public figure gitu ya. Nah, ini bukan hanya public figure, dari yang merajai alam semesta, Masya Allah ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, Ata Jibrilun Nabi. Ya, saat itu Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, ya Rasulullah, hadihi Khadijah. Ya, beliau berkata, wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Ya, qad atatka ma'aha inaun fihi idamun au ta'amun. Yang saat itu Khadijah sedang menyiapkan hidangan untuk beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada lauk pauk, ada makanan atau minuman begitu ya. Faidahia atatska, ada yang menambahi di tafsir hadis ini ya. Saat itu apa ketika sulit-sulitnya episode kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, terjadi pemboikotan harta Khadijah habis gitu ya. Beliau Khadijah ini menyiapkan makanan dengan meneteskan air mata begitu ya. Sedihnya bukan kehilangan sesuatu, tapi apalagi yang bisa aku perbuat di usiaku yang sudah sepuh ini untuk mendukung suamiku gitu. Insya Allah ya. Luar biasa. Maka di saat inilah ya dengan tulus beliau menyiapkan hidangan untuk suaminya ya. Malaikat Jibril berkata, "Faidahia atatska." Ketika dia sudah ada di hadapanmu, Fakra alaihis salam min rabbiha. Sampaikan salam Allah kepadanya. Ya. Dan yang disebut di sini bukan minallah, min rabbiha. Karena apa? Karena Khadijah itu yakin bahwa Allah itu Robnya. Rob itu apa? Yang menciptakannya, yang memilikinya, yang mengatur kehidupannya, dan pengaturan Allah, skenario Allah itu yang terbaik, dan itu diyakini oleh Khadijah. Gitu. Mendapatkan salam. Wa minni, dan dariku. Wa basyirha. Karena saat ini adalah episode yang sangat ya, yang sangat-sangat apa ya Bu ya, yang sangat-sangat sulit ya bagi Khadijah begitu ya. Maka diberikan berita gembira. Apa itu? Bibaitin fil jannah. Bahwa kelelahan, kesulitan yang dia hadapi itu tidak akan lama lagi karena Allah sudah siapkan untuknya rumah di surga min qasobin ya, yang terbuat dari emas dan perak, la dohaba fihi, tidak ada lagi kebisingan ya, karena saat itu kita bisa tahu bagaimana demo yang dilakukan oleh masyarakat Mekah ya terhadap dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau bukan perempuan yang kuat itu tidak akan tahan, karena katanya perempuan itu diuji saat sulit kan Bu ya. Kalau laki-laki diuji saat senang gitu ya. Wala nasobin, tidak ada lagi kelelahan, tidak ada lagi payah dan lelah gitu ya. Karena memang uh, yang dialami oleh Khadijah setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi itu ya seperti itu. Kesulitan demi kesulitan, kepayahan demi kepayahan ya. Nah, ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang kami muliakan, kenapa semulia itu Khadijah? Ya,
Ini beberapa keutamaannya ya. Karena Khadijah sebagaimana sudah dituliskan di flyer ya, dalam beberapa kitab sirah, disebutkan ya dan disepakati oleh para ahli sejarah bahwa Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang pertama-tama beriman. Ya, tidak ada yang mendahuluinya, baik itu dari kalangan laki-laki, pemuda atau yang lainnya. Ya, ada kan yang pertama-tama beriman dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar, dari kalangan anak-anak adalah Ali, dari kalangan budak adalah Bilal, dari kalangan maktub budak yang dimerdekakan adalah Zaid bin Harisah begitu ya. Tapi Khadijah lebih pertama dari mereka semua itu gitu ya. Sehingga Khadijah lah yang pertama kali diajarkan wudhu oleh Rasulullah, sholat bersama Rasulullah ya, yang meskipun saat itu belum sholat fardu, karena kan sholat fardu itu diturunkan setelah meninggalnya Khadijah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj gitu ya. Kemudian kenapa semulia itu Khadijah radhiyallahu anha? Karena beliau adalah pendukung pertama dan utama Nabi. Jadi suksesnya dakwah Nabi merubah jazirah Arab yang tadinya hidup di masa jahiliyah ke masa Islam yang hanya waktunya 23 tahun, itu bukan waktu yang lama ibu-ibu kalau dibandingkan dengan dakwah-dakwah Nabi sebelumnya yang ratusan tahun gitu ya. Masya Allah berubah drastis gitu ya. Itu karena beliau memiliki support system yang luar biasa. Di dalam rumah punya istri yang sekeren itu, sehebat itu, selalu memberikan dukungan, pengayoman. Gimana nggak jadi semangat tuh ya suaminya, gitu. Kemudian di luar rumah ada support sistemnya juga, yaitu siapa? Paman beliau paman beliau Abu Thalib, gitu ya. Dan sudah bisa dipastikan ketika apa seorang suami itu mengalami ujian seberat apapun, jika ada dukungan dari internal dan eksternal itu pasti sukses gitu. Dan sebaliknya di antara dua ini tidak ada, itu akan gagal gitu ya. Dia dapat dukungan dari luar tapi dari istrinya tidak ada dukungan, nggak akan sukses, atau sebaliknya gitu ya. Kalau di luar dia tidak dapat dukungan, selama istrinya mendukung itu masih bisa sukses, Insya Allah ya. Maka di sini disampaikan oleh Aisyah ya, karena Nabi idza dzakara Khadijah atna 'alaiha fa ahsanatana. Ini cemburu ya. Kata Aisyah ini, kalau Nabi itu menyebut, menyanjung Khadidah itu pasti dengan sanjungan yang terbaik dan terindah. Nah, Fagir tuh Yauman sampai membuat aku suatu hari cemburu. Fakultu ma'aktaro mata kuruha hamro asyidiki, karena usia Aisyah kan ini masih remaja ya gitu ya. Sampai-sampai dia bilang, aduh kamu ini wahai Rasulullah sering menyebutnya nyebut nenek tua gitu ya, karena memang usianya sudah sepuh dan janda gitu ya. Ini bahkan Hamro Asyidiki itu, mohon maaf ibu-ibu kalau diterjemahkan itu sudah ompong begitu ya, nenek yang sudah tua gitu ya. Dan dia bilang qad abadalakallahu azza wa jalla biha khairan minha. Biasanya remaja itu pede ya gitu ya. Padahal sudah Allah ganti loh dia itu dengan yang lebih baik gitu. Dia pede banget ya. Dan apa kata Rasulullah, Bu? Ma abadalanillahu azza wa jalla khairan minha. Allah tidak akan pernah menggantikan sosok yang lebih baik darinya. Ya. Lalu Rasulullah menjelaskan sisi mana yang tidak tergantikan dari Khadijah itu. Masya Allah ya. Qad amanat bi id kafara bin nas. Ketika semua orang tidak percaya, tidak mau beriman kepadaku, dia beriman. Wasobdakoni id kadzabanin nas. Ketika semua orang mendustakan aku, dia mempercayai aku. Ya. Wawasatni bimaliha id haramanin nas. Ketika semua orang menahan hartanya untuk membantuku, dia menggunakan semua hartanya untuk mensupportku. Warazaqanillahu azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa. Ya. Darinya juga Allah memberiku rizki putra putri ya, di mana semua istri Rasulullah itu tidak ada yang uh, memiliki keturunan. Nah akhirnya Aisyah tidak lagi cemburu sama sekali ibu-ibu setelah mengetahui ini. Karena apa? Jangankan dia, istri-istri yang lain pun tidak ada yang punya nih seperti ini yang dimiliki oleh Khadijah. Betapa sempurnanya Khadijah gitu. Apalagi kalau kita lihat dari sisi
dakwah ya. Ya, seorang pionir kebaikan itu luar biasa ya. Jadi kalau kalau dalam sistem bisnis itu MLM ya, itu semua dari downline orang beriman itu upline-nya dapat kan gitu. Nah, itulah Khadijah. Jadi setiap ada orang beriman, dia itu mendapatkan cipratan kebaikannya, pahalanya. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, memberikan contoh inspirasi ya kepada wanita-wanita yang lain, kepada umat manusia yang lain ya. Dan Rasulullah sampaikan mandalla ala khair falahu mithlu ajri fa'il. Siapa saja yang menunjukkan kebaikan, menjadi inspirasi kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan dan juga orang yang mengikutinya, ya, menjadikannya inspirasi. Kemudian yang ketiga adalah sosok Khadijah ini adalah sosok yang selalu setia membersamai Nabi dalam suka maupun duka. Ya, sebagaimana kita tahu tadi ya, wanita itu biasanya susah setia kalau sulit. Ya, gampang setianya kalau lagi 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 mudah ya, lagi sukses gitu ya. Dan justru inilah yang selalu dilakukan oleh Khadijah ya saat suami beliau dalam keadaan sulit ya beliau menjadi eh, wanita yang solutif gitu ya, menanggung semua ya kesulitan yang dialami oleh suaminya ya, terutama ketika terjadi pemboikotan 3 tahun. Makanya harta yang sebanyak itu sampai habis ya untuk memberikan dukungan kepada suaminya, kepada kaum muslimin ya. Kemudian yang terakhir nih kalau nggak salah ya, wafatnya istri beliau itu sampai ya dituliskan oleh para pakar sejarah ya sebagai peristiwa yang sangat menyedihkan bagi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu bertepatan pada tahun 10 kenabian ya 619 Masehi saat usia Khadijah radhiyallahu anha itu 63 atau kurang lebih ya 65 tahun, ada yang mengatakan 63, ada yang mengatakan 64 plus 6 bulan ya, itu tadi ya. Itu wafatlah dua sosok ya yang sangat berjasa dalam dakwah Rasulullah ya, istri beliau dan sekaligus paman beliau gitu ya. Nah ini, dan setelah berselang 3 tahun pun itu Rasulullah masih tetap mengenang ya sosok Khadijah ini sampai sampai apa namanya, Aisyah berkata maghirtu ala imra'atin lin nabi maghirtu ala Khadijah, karena Rasulullah itu terus mengenang Khadijah itu. Aisyah itu cemburunya meskipun terhadap orang yang sudah meninggal, ini orang meninggal ya dicemburuin, coba ibu ya, ini saking ya, sakingnya pasti gitu kan. Kalau nggak saking sering disebut kan nggak mungkin timbul cemburu gitu ya. Orang-orangnya juga sudah meninggal, ngapain juga cemburu gitu ya, udah nggak ada lagi. Tapi tetap saja membuat Aisyah cemburu gitu, karena itu tadi Rasulullah terus menyebut ya, menyebutnya gitu ya. Ini yang masih ada ya ternyata ya. Dan bukan hanya itu ya, setelah wafat Rasulullah juga mengenangnya sampai ketika melihat kalung yang dipakai oleh putrinya. Jadi putrinya Zainab itu ketika menikah dengan Abul As itu dihadiahi kalung. Yang kalung itu setiap hari menghiasi leher istri beliau Khadijah, ibu-ibu. Itu Rasulullah ingat gitu ya. Karena kalung itu dipakai oleh Zainab untuk menebus suaminya. Yang saat itu suami Zainab ini tidak mau menjadi sosok muslim gitu ya. Sehingga ketika perang Badar, kaum muslimin itu menang, itu Abul As ini suaminya Zainab, menantu Rasulullah itu termasuk jadi tawanan. Dan yang menebus itu istrinya, putri beliau, Zainab, itu menggunakan kalung yang diwariskan oleh istri beliau Khadijah. Saat itu Khadijah sudah wafat gitu. Itu Rasulullah itu langsung Bu melihat kalungnya aja langsung inget gitu loh. Masya Allah ya. Semoga suami-suami kita itu masih begitu gitu ya. Nah inilah kenapa semua para wanita, istri-istri Rasulullah itu cemburu ya sama beliau. Bahkan saking cintanya yang mendalam ya kepada beliau ini, meskipun Khadijah ini sudah wafat, ibu-ibu, Rasulullah masih tetap menghormati sahabat-sahabat beliau, menjalin silaturahim pada sahabat-sahabat beliau, sebagaimana disampaikan oleh Aisyah dalam hadis ini ya, ketika Rasulullah itu menyembelih kambing begitu ya, itu sahabat-sahabat Khadijah ini dikasih loh gitu ya, dikasih saking
hormatnya ya beliau kepada sahabat-sahabat beliau ini luar biasa banget gitu ya. Jarang-jarang nih menemui sosok suami yang begitu terkesan begitu ya dengan beliau. Tapi dari berbagai pernyataan para pakar itu memang istri pertama itu berbeda dengan istri yang lain kalau memang itu menikah lagi atau menikah lebih dari satu ya Bu ya. Karena istri pertama itu simbol perjuangan ya. Biasanya kalau yang kedua itu sudah beda lagi gitu ya. Nah itu maka berbahagialah dan berbanggalah ibu-ibu semua pasti di sini istri pertama ya. Itu dan mudah-mudahan kesan dari suami kita sama nih. Seperti kesan Rasulullah kepada Khadijah gitu ya. Nah, itu ungkapan-ungkapan ini disampaikan banyak ya oleh Aisyah ya ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Nah, ini saking semburunya ya karena masih masa usia remaja gitu ya. Seakan-akan nggak ada wanita di dunia ini selain Khadijah gitu ya. Innaha kanat wa kana liminha waladun gitu ya. Selalu yang diceritakan berulang-ulang adalah Khadijah. Sampai-sampai beliau bersabda ini ibu-ibu, ini qad ruziktu hubbaha. Sesungguhnya aku telah dianugerahi kecintaan kepadanya. Masya Allah ya. Semoga statement ini keluar juga dari suami kita gitu ya, bahwa mengenal kita itu sebuah rizki dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang spesial yang tidak bisa didapatkan dari wanita yang lain. Tapi tidak mungkin juga kan kita bisa memberikan kesan seperti itu kecuali memang perilaku kita, karakter kita, akhlak kita memang ya demikian itu gitu ya. Karena apa yang ada di dalam apa yang terucap dari lisan kita itu adalah cerminan hati. Dan hati itu akan mengatakan ya mengungkapkan rasa yang memang dialami ya dalam kehidupan itu gitu ya. Itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, meskipun sebenarnya ini belum bisa mewakili betul ya untuk mendeskripsikan sosok Khadijah ya, tapi paling tidak ya adalah poin-poin yang bisa kita ambil pelajarannya dan kita implementasikan dalam hidup kita ya. Kalau kita ingin mendapatkan kesan yang mendalam dari pasangan kita, suami kita, ya kita meniru ya sosok beliau Khadijah radhiyallahu anha dan tentu semua itu bukan juga karena suami kita tapi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Itu akan meringankan kita ketika kita menghadapi berbagai persoalan dan ujian dalam kehidupan rumah tangga tentunya gitu ya. Karena semua rumah tangga itu pasti ada cobaan dan ujiannya. Rumah tangga Rasulullah juga begitu ya. Tapi tadi apa terjadi kolaborasi yang sangat luar biasa antara Khadijah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka berdua saling support, saling menguatkan, saling mengayomi ya, saling melengkapi satu sama lain sehingga meskipun cobaan dan ujian saat itu sangat amat berat sekali gitu ya. Ada serro, ada dorro, ada zilzal begitu ya. Tapi tetap bertahan sampai maut memisahkan mereka begitu dan mereka nanti akan tetap dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya kelak begitu ya. Jadi semua istri-istri Nabi itu adalah istri-istri beliau di dunia dan juga di akhirat ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Waktu saya kembalikan kepada moderator Ibu Yuni, monggo. Baik, terima kasih Ustazah. Ini ada pertanyaan dari Bu Teguh. Saya bacakan apa disampaikan langsung ya? Oke, boleh saya baca langsung juga boleh ya. Ini dari buku gue ada dua ya. Yang pertama, bertahanus di saat ini boleh nggak? Boleh-boleh saja ibu-ibu. Kalau ibu-ibu lagi bikin jurnal, lagi penelitian itu kan bertahanus tuh, berpikir, cari referensi, cari inspirasi, itu namanya bertahanus ya. Nah, itu sama. Kalau kita sekarang ya tadabur, itu adalah tahanus gitu ya. Kita
Kadang-kadang kalau lagi menulis itu kan uzlah ya, menutup kamar, tutup pintu, nggak mau diganggu supaya nggak buyar gitu ya, supaya dapat inspirasi gitu. Nah, seperti itu ya, sangat diperbolehkan. Tapi ya bahasa kitanya sekarang bukan tahanus lagi kan gitu. Karena gimana tahanus orang WA-nya bunyi terus gitu. Tahanus itu usaha ya menyepi gitu ya. Ya kita tetap menyepi iya, tapi tidak memutuskan hubungan ya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Apakah Khadijah pernah berselisih dengan Rasulullah ya maupun sebelum, dan kalau dari dari referensi-referensi yang kami baca tidak ada catatan itu sama sekali, Ibu-ibu. Tidak ada catatan perselisihan antara Rasulullah dengan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Inilah yang luar biasa pada sosok Khadijah ya. Beliau seorang yang sangat luar biasa ya, owner perusahaan, seorang kaya raya. Sekarang itu yang biasanya menjadikan para wanita itu berani domain gitu ya. Itu ketika apa? Karirnya lebih sukses gitu ya. Kemudian juga dari keluarga yang lebih terpandang begitulah. Makanya kenapa Khadijah ini limited edition, karena memang sulit banget meniru ya, mengkloning Khadijah ini ya, sangat sulit sekali. Bagaimana orang yang sekaya itu tapi menikah dengan orang yang laki-laki yang jarak usianya juga jauh. Nah, apa itu kan lebih lebih domain ya kalau sekarang. Tapi dalam sejarah tidak ada ceritanya, bahkan dari yang tadi ya hadis tentang Allah berkirim salam kepadanya lalu beritakan bahwa Allah sudah menyediakan untuknya surga yang tidak ada kebisingan. Itu sampai ditafsiri oleh para ulama ahli sejarah, kenapa sampai disebut tidak ada kepayahan dan kebisingan. Karena Khadijah itu selama menjadi istri beliau atau istri dari suami sebelumnya tidak pernah berbicara dengan intonasi yang lebih tinggi dari suaminya. Nah, nih terdiam semuanya ya. Sampai-sampai para ustadz, para asatid, para kiai kalau menyampaikan ini selalu tanya tuh kepada jamaahnya, ada nggak di antara kalian semua yang istrinya itu belum pernah berbicara dengan nada, intonasi, ya volume yang lebih tinggi dari kalian gitu. Ini ya, ini kata para kiai, nek ono aku tak sinau. Eh, Karo sama dia gitu ya. Ini juga pernah, ini juga yang pernah dicurhatkan oleh para sahabat muhajirin saat itu. Bagaimana para sahabat laki-laki ini, wah kok awake dhewe iki kalahan terus yo karo istri kita gitu ya. Gimana sih cara menundukkan istri? Kan hadis ini masyhur kan? Kira-kira siapa ini yang bisa menjadi contoh buat kita ini? Yuk kita belajar darinya. Wah kayaknya Umar nih, Umar. Oh, jangankan istrinya, setan aja takut loh gitu ya. Akhirnya mereka sepakat kan ibu-ibu. Ibu-ibu pasti tahu ya di sini kan. Sepakatlah mereka datang ke rumah Umar gitu ya. Kalau belum dilanjutkan, pada ketahui pasti tahu kelanjutan ceritanya ya. Tapi Masya Allah ketika rombongan sahabat ini sampai di depan pintu rumah Umar, apa yang terjadi ibu-ibu? Subhanallah ya. Saat itu Umar tuh lagi dimarahi oleh istrinya, bayangkan ya. Akhirnya apa ya bos Joni? Bae podo wae yo. Neng jobo singa tapi di dalam rumahnya kucing gitu ya. Subhanallah gitu ya. Luar biasa. Makanya kan banyak ya ibu-ibu ya statement yang orang-orang para konten kreator gitu ya menamai kita nih para istri itu ya makhluk yang luar biasa gitu ya. Nggak pernah salah gitu ya. Selalu benar gitu ya. Makanya saya juga sering nih dapat curhatan nih dari para ibu-ibu jamaah gitu ya. Ustazah gimana sih ngadepin suami yang selalu merasa benar gitu ya. Ya saya balik aja. Jenengan juga bisa jadi ya, kita semua bisa jadi menganggap suami kita selalu benar, tapi kita juga nggak mau salah gitu ya. Podo wae gitu ya. Nah itu. Tapi Masya Allah ya, semua ahli sejarah manapun itu tidak ada yang menuliskan
hiruk pikuk dalam rumah tangga Rasulullah. Padahal yang dihadapi oleh Khadijah saat itu lumayan berat loh ibu-ibu. Bukan hanya pengorbanan finansial ya. Kita semua tahu yang ada di rumah Khadijah dan Rasulullah itu banyak loh ibu-ibu ya. Putra putri Rasulullah tadi kan ada 6 ya. Udah gitu ada Ali. Karena Abu Thalib ini mohon maaf ya, finansialnya kurang sehingga putra-putranya itu diasuh, salah satunya Ali diambil oleh Rasulullah ya. Satu lagi siapa itu saya lupa namanya, itu diambil oleh Al-Abbas untuk meringankan beban finansial Abu Thalib ya. Sudah gitu ada selain Ali ada 3 putra bawaan tadi kan, ada 2 putra bawaan, putri bawaan. 3 tambah 6 berapa? 9 tambah Ali 10. Tambah ada lagi satu ya, anak angkatnya Zaid bin Harisah. Coba berat nggak tuh? Ya, mengelola bisnis, mendampingi seorang nabi di awal perjuangan yang mendapati penolakan luar biasa seperti itu. Ya, kemudian harus memikirkan nih apa kehidupan orang-orang yang ada di rumah tangga ini tadi yang sejumlah itu banyaknya. Belum lagi memang karakter Rasulullah sebagaimana tadi disampaikan oleh Khadijah ya. Ada orang yang nggak mampu dibantu, ada orang belum punya penghasilan dibantu, ada ini luar biasa. Memang ini benar-benar limited edition itu dan sulit di cloning tuh di sini gitu ya. Makanya kenapa menjadi salah satu wanita terbaik penghulu surga. Jadi kita tidak cukup nih mengkaji sosok ini atau mengkaji sosok ini saya sudah cukup gitu ya. Kalau kita mengkaji sosok pahlawan-pahlawan yang lain, wanita-wanita inspirator yang lain begitu ya di dunia ini sangat banyak sekali. Tapi kalau kita nggak pernah kaji 4 sosok ini nggak cukup itu. Mengkaji sosok satu sosok aja udah kita terasa semuanya ada yang kita butuhkan gitu ya. Seperti itu. Itu yang sangat luar biasa. Jadi itu ya Bu ya. Kalau dari referensi yang kami baca tidak ada perselisihan dan sama sekali ya. Atau ya mungkin karena kan dulu belum ada publikasi dan dokumentasi seperti sekarang, apalagi media sosial gitu ya. Yang kadang-kadang sebenarnya sih persoalan rumah tangganya lumrah banget ya, pasti akan ada, nggak ada. Makanya kan di surat Ar-Rum ayat 21 tadi yang pertama Allah spill apa sakinah. Itu tadi disampaikan oleh para mufasir dalam kehidupan rumah tangga pasti akan ada ujian dan permasalahan. Itu sudah pasti. Dan kalau perbedaan pendapat itu ya pasti ada ibu-ibu. Hanya bagaimana cara mengemasnya, memanagenya itu sih ya yang perlu kita kaji gitu. Tapi kalau untuk dalam kehidupan rumah tangga Rasul dengan Khadijah tidak ada catatan-catatan itu. Kalau dengan istri-istri yang lain ada gitu ya. Kayak kan turun surat At-Tahrim ya, itu diantaranya gitu ya. Nanti bisa dikaji ya ada apa gitu ya. Sampai Nabi ditegur oleh Allah. Itu kan masalah rumah tangga gitu ya. Nah, tapi bukan dengan Khadijah, dengan istri-istri yang lain. Nah, maka itulah Rasulullah tidak pernah berpoligami selama menikah dengan Khadijah. Ya, beliau berpoligami itu setelah Khadijah wafat dan itu pun semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan misi untuk memperluas dan mempermudah jalannya dakwah gitu ya. Itu tadi. Makanya sosok-sosok istri yang lain itu berbeda-beda karakter, berbeda-beda passionnya gitu ya. Nah, seperti itu kalau kita kaji semua sampelnya ada. Mau jadi seperti apakah kita itu ada contohnya, ada inspirasi dari istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Pak iya, Baik, Bu. terima kasih. Ustazah. Ada lagi yang mau bertanya ini? Kalau tidak ada mungkin eh, kata-kata dari Ustazah bagaimana supaya kita bisa menjadi Khadijah di era modern begini. Aduh, Monggo. kata-kata dari saya sulit mengungkapkan kata-kata, Bu ya. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah ya. Sebenarnya saya menyampaikan ini juga ingin mentarbiah diri saya sendiri ya. Menasehati diri saya sendiri karena kalau tidak mendapatkan tugas seperti ini juga kadang-kadang kita tidak mengkajinya kembali. Tapi terus terang ya, uh,
saya sangat mengidolakan beberapa tokoh ya, yang kalau saya menulis di beberapa buku saya, di Kumpulan Kultum, di Wonderful Mom, di Wonderful Muslimah, itu pasti saya sampaikan ya. Khadijah, kemudian Asma, kemudian Ummu Sulaim, ya, kemudian Maryam bintu Imron, Asyah bintu Muzahim, itu tidak pernah saya tinggalkan gitu. Kenapa? Eh, karena kita semua dalam hidup pasti mengalami ujian dan kita butuh penguatan. Makanya bahasa Al-Qur'annya apa? Isbiru wasobiru. Ya, kita bisa melewati semua cobaan itu ketika menguatkan kesabaran kita secara internal dengan mencari sendiri ya terapi-terapi yang dibutuhkan diantaranya dengan menyimak kisah, mengkaji kisah dan sebagainya, dan juga sobiru, minta penguatan secara eksternal ya dari orang lain, dari teman kita, saran, nasihat dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi sebagaimana pesan kata-kata yang pertama saya sampaikan tadi ya, bahwa mengkaji kisah itu sangat penting dan apapun yang kita alami itu pasti ada solusinya dan itu pernah terjadi pada orang-orang yang lebih dulu dari kita semua, tinggal kita mencari hikmah dan pelajarannya dari mereka-mereka itu, kehidupan mereka-mereka itu. Jadi apalagi sebagai seorang wanita yang multi peran ya, kita apalagi berkarir juga gitu ya, itu butuh penguatan yang pasti ya. Dan jangan pernah merasa bahwa cobaan dan ujian seberat apapun yang kita alami itu adalah berat banget melebihi dari yang lain. Ya, sebelum kita mengkaji kisah-kisah itu ya, kita akan menemukan betapa betul yang disampaikan oleh Allah ya. Afa hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Jangan kalian itu merasa dan begitu yakin akan menghuni surga. Yang kalian alami itu belum seperti yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kalian, di mana mereka mengalami fase-fase kehidupan penuh dengan kesulitan finansial, kesulitan peperangan, kesulitan kehidupan yang lain, sampai-sampai Rasulullah sendiri dan orang-orang yang beriman saat itu berkata, mata Nasrullah, ya, sudah banyak cobaan yang mereka alami. Lantas kapan pertolongan Allah itu tiba? Itu menunjukkan betapa mereka sudah di tingkat cobaan yang begitu berat. Nah, itu ya. Seperti itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata hari ini adalah kata-kata dari Allah juga ya. Maksudnya saya sampaikan ayatnya karena saya sulit juga untuk eh, menyampaikan pesan, dan pesan itu ya untuk diri saya juga gitu ya. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua, dan mari kita terus mengkaji ya sosok-sosok yang bisa menjadi inspirasi dalam hidup kita dan terus bersemangat ya ketika menghadapi berbagai cobaan dan ujian dalam hidup, terutama dalam kehidupan rumah tangga kita ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi ibu-ibu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekali lagi saya tidak bisa menyampaikan yang terbaik. Ini mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kita hikmah, pelajaran, dan inspirasi. Dan semoga Allah berikan untuk kita semua taufiknya bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Walafu minkum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.